Nah, terkait isu pelecehan atau kekerasan seksual ya, yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat, perlu kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, dugaan ada tidaknya kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu, ini penting untuk dijawab dalam kaitan dengan apa yang menjadi motif ya dari penembakan atau pembunuhan terhadap saudara Joshua. Tetapi saya perlu jelaskan di sini, sejalan dengan standar hak asasi manusia yang berlaku di tingkat internasional, yang sekarang sedikit banyak nilai-nilai atau normanya sudah diakomodasi dalam undang-undang TPKS yang baru diluncurkan itu, maka setiap orang yang dia mengklaim, menyatakan, bahkan sudah mengadukan ya, dugaan kekerasan seksual yang menurut dia alaminya, maka orang ini sesuai dengan tadi saya katakan norma dan standar internasional dan hukum nasional kita yang sudah berlaku sekarang, memang harus diasumsikan dan diperlakukan sebagaimana seorang korban ya. Perlakuan terhadap dia sebagai seorang korban itu bukan berarti sudah ada kesimpulan bahwa dia benar-benar seorang korban. Perlakuan itu lebih dalam rangka menghormati dan mengupayakan langkah-langkah terbaik bagi dia supaya dia bisa dimintai keterangan yang sejelas-jelasnya dengan sebenar-benarnya, dan tentu saja setelah itu bisa didapatkan apa sesungguhnya yang terjadi untuk menjawab pertanyaan ada tidaknya dugaan kekerasan atau pelecehan seksual itu. Nah, apa saja itu? Misalnya dia tentu saja memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum, keamanan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan psikologi. Kalau dia misalnya mengatakan atau terlihat atau terkesan memiliki masalah yang bersifat traumatik. Ya. Nah, sekarang bagi Ibu PC sudah ada pendamping psikologi klinisnya dan kita mendapatkan beberapa informasi bahwa sudah ada tahap-tahap kemajuan di mana dimungkinkan pada mungkin 1-2 hari ke depan Ibu PC ini bisa dimintai keterangan gitu. Namun kalau kemudian masih berlanjut katakanlah apa yang dikatakan atau diklaim sebagai trauma itu dan kita membandingkannya dengan kepentingan upaya pemeriksaan dan penegakan hukum ya, maka Komnas HAM sudah mengusulkan dan sekarang sedang mengupayakan ada second opinion dari ahli psikologi lain untuk membandingkan dan mengobjektifikasi ya dari apa yang sebelumnya sudah dikatakan oleh psikolog klinis dari pendamping Ibu PC itu. Nah, saya berharap dalam 1-2 hari ke depan mudah-mudahan Ibu PC sudah bisa dimintai keterangan. Tapi sekali lagi sebelum semuanya bisa dikumpulkan informasi terkait dengan masalah dugaan tadi, maka ada baiknya kita masyarakat seluruhnya jangan dulu memberikan judgement apapun atau satu kesimpulan apapun mengenai peristiwa ini. Tunggulah sampai proses pemeriksaan selesai dilakukan, baru kita kemudian bisa memberikan kesimpulan. Dalam kaitan dengan ini, karena ada unsur-unsur tertentu yang kami anggap itu sensitif terhadap gender tertentu, kami bersepakat sudah melibatkan Komnas Perempuan yang memang memiliki keahlian, profesionalisme, serta kemampuan sensitivitas tertentu ya untuk membantu kami. Selain satu orang komisioner kami, Ibu Sandrayati Muniaga, yang juga gendernya sama dengan Ibu PC, untuk nanti kita mintakan kemampuan profesional mereka menggali informasi tidak saja tentang dugaan kekerasan atau pelecehan seksual itu, tapi juga terkait dengan masalah utamanya, yaitu terbunuhnya atau dibunuhnya saudara Brigadir Joshua. Saya kira itu, sekali lagi kami harapkan masyarakat tidak berpolemik tentang itu dengan berpendapat lebih terlalu dini mengatakan ibu ini korban atau ibu ini bukan korban. Saya kira biarkanlah nanti proses penyelidikan dan pengamatan yang lebih mendalam yang membuktikan, terutama pembuktian secara
akademik dengan kita melibatkan para ahli-ahli untuk memberikan bantuan kita terhadap penyelesaian masalah ini.